Kalau narkoba itu justru waktu orang tua udah mulai mereka udah punya pendirian masing-masing, terus udah nggak ngurusin anak, itu saya overdosis di kelas 2 SMP. Dan aku ketemu satu cahaya sama di mana aku koma. Tuhan bilang, aku mau pakai kamu sepenuh hati. Nah, di situ aku langsung putusin sekolah Alkitab dan tetap melayani. Nah, waktu itu Tuhan panggil saya, ada satu gereja di Batu Tulis, hari Sabtu. Mereka tuh kumpulin kurang lebih 400-500 pemulung. Ya. Nah, waktu mereka kumpulin pemulung, saya tanya sama timnya, ini minggu mereka ibadah? Enggak lah, baunya begini pastor, masa ibadah nanti ya susah gitu. Wow. Dari situ hati saya sama istri, oh ini nih pelayanan yang menguntungkan Tuhan. Nah, kita mulai dari ibadah pemulung. Nggak mudah, mereka pakai kamar mandi nggak bisa. Aku sama istri yang bersihin kotoran mereka tuh di kamar mandi. Nggak ada OB kita. Mereka itu ya, maaf ya, gereja yang masih eksklusif, pelayanan pasti transaksional. Saya melayani dapat apa? Loh, kalau kamu melayani dapat apa? Itu kamu melayani dirimu sendiri. Kamu cari untung buat dirimu sendiri. Melayani itu bayar harga, berkorban. Memberi sesuatu buat Tuhan. Waktu kamu melayani rugi, kamu baru melayani Tuhan. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan seorang pendeta yang dulunya dia top 8 Indonesian Idol season 7 yang Regina sama Sean juara 1 juara 2-nya. Tapi beliau memilih akhirnya menjadi seorang pendeta, jadi hamba Tuhan. Dia melayani orang-orang yang sering dianggap gak penting, kalangan-kalangan golongan marginal. Nah, kita mau tahu ceritanya gimana dari seorang pastor namanya Sandi Nugroho. Welcome, Pastor Sandi. Thank you, Brian. Thank you so much waktunya. Wah, udah mau share. My pleasure. Alright. First of all, boleh perkenalkan diri dulu ke Ya. teman-teman. Ya. Jadi, Pastor Sandi ini siapa, apa yang dikerjakan, kesibukannya apa aja? Silakan. Ya. Namaku Sandi Nugroho. Saya hanya seorang hamba Tuhan sederhana. Kerjaanku biasanya betulin motor trail ya. Sama banyak beberapa hobi jeep lah, tapi kerja di situ dagang dan dari kerja jadi berkat. Oke. Indonesian Idol season 7. Ya. Waktu angkatan Regina. Udah jadi masuk top 8 ya? 8 besar. Sudah 8 besar. Wah. Sebelum kita ke sana, saya mau tahu dulu cerita hidupnya Pastor Sandi nih dari kecil, growing up situasinya seperti apa? Ya. Kalau dari kecil, aku keluarga broken home ya. Oke. Broken home, terus fatherless, motherless pasti ya. Punya orang tua yang keras. Dan dari kecil sudah dibuang di asramakan. Di daerah Sang Timur Batu Malang, lalu SMP-nya di Malang, terus SMA di Solo, ke Jakarta lagi. Jadi pindah-pindah. Oke, nah saya dengar katanya dulu Pastor Sandi juga sempat terlibat sama narkoba dan pergaulan bebas. Itu mulainya kapan, Pastor? Kalau narkoba itu justru waktu orang tua udah mulai mereka udah punya pendirian masing-masing, terus udah nggak ngurusin anak. Itu saya overdosis di kelas 2 SMP. Oh, Saya dari pakai masih putau. kecil? Iya. Oh, bukan pas udah kerja? Justru kalau kerja itu 15 tahun sih pakai ganja ya, cuman nggak sampai kayak dulu kan putau. Terus pas dunia production house kan juga hiburannya, setiap kita selesai bikin film atau apa kan pasti mereka party, terus narkoba juga pasti atau apa. Cuman pada saat itu saya nggak sampai suntik lagi atau pakai sabu, tapi lebih ke ganja dulu ya. Ganja, putau yang mereka coba itu? Putau dulu, putau. Oh, dulu Kalau udah selesai overdosis putau tuh saya udah nggak pakai lagi, saya pakai ganja aja, Boy. Oh, jadi dari 2 SMP udah stop tuh putau ya? Iya. Oke. Berlangsung berapa tahun tuh masih terikat sama ganja? Ganja 15 tahun. 15 tahun sampai usia berapa, Pastor? Wah, sampai terakhir ya, 2 tahun, umur 25 tuh. Sebelum Idol udah berhenti, pas ngeband masih, pas total selesai Idol saya benar-benar bertobat sih. Jadi pas saya dapat kesempatan Idol itu saya benar-benar udah kayak ngalami hidup yang baru tuh.
Oh, jadi jalan gereja. Idol udah kenal Tuhan Ya, ya? sebelum Idol sekitar 4 bulanan itu saya udah berhenti tobat apa segala macam. Sebelumnya pernah dibuat sampai sehancur apa tuh sama ganja, narkoba? Kalau Putau sampai koma, Waktu SMP? ya 3 bulan. 3 bulan benar-benar nggak sadar. Iya, di ICU gitu. Itu titik ketemu Tuhan di situ apa ada? Nah, di situ ketemu Tuhan itu waktu saya koma tuh saya ketemu satu cahaya terang, terus dia bilang aku mau pakai kamu. Nah, saya pikir tuh saya koma cuma 3 hari, tapi keluarga bilang 3 bulan. Nah, dokter vonis ada syaraf belakang tuh putus. Kalau dia bilang saya itu hidup, keterbelakangan mental atau lumpuh total. Tapi puji Tuhan, mama saya pada saat itu masih berdoa buat saya dan akhirnya saya sih masih normal sampai hari ini. Nah, setelah itu saya makin nakal. Jadi orang tua itu mereka divorce, rumah itu kan atas nama saya. Jadi karena orang tua cerai, jadi rumah itu diwariskan ke saya. Jadi umur 17 tuh saya ambil sertifikat rumah, saya jual. Oke. Ya. Buat apa? Waktu itu dibayangannya waktu itu buat apa jual Iya, sertifikat? sebenarnya sih mau balas dendam ke orang tua aja. Oh. Jadi saya jual, saya foya-foya. Ya, terus waktu itu saya pegang sekitar 700 juta ya. Oke. Umur 17 tahun. Jadi saya foya-foya, saya tiap hari ke klub, hidup nggak benar gitu. Sampai hari ini orang tua masih ada? Masih, puji Tuhan. Oh, sekarang hubungan baik. Orang tua melayani dengan kami. Dua-duanya? Mama. Oh, mama. Papa ada di mana? Papa ada di Solo. Oh, mama ikut pelayanan Ya, gereja. mama ikut. Wow, oke. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, dari Solo terus sampai ke Jakarta, Ya. itu bisa sampai masuk Indonesian Idol, itu ceritanya gimana, Kak? Sebenarnya sebelum Idol itu saya udah masuk di Satu Putih Band. Ada namanya vokalis pertamanya Ronald Butar-Butar. Saya gantiin jadi vokalisnya yang kedua. Terus ada album ketiga itu kami bikin namanya Amanda. Terus beberapa lagu saya juga dari sana. Nah, dari sana memang saya sambil kerja editor, saya suka ngamen memang. Ngamen tuh di kafe? Di Menteng, di pinggir jalan. Oh. Karena begitu ngamen, aku duitnya itu aku kasih anak-anak jalanan. Saya ajak mereka makan. Memang dari kecil itu saya udah punya hati buat mereka yang di jalanan sih. Oh. Jadi karena kan dari Menteng itu nggak jauh tuh, tempat kita ngamen tuh nggak dari Sarina kan nggak jauh. Jadi setiap dari sana saya ke Menteng ngamen sampai subuh, terus kumpul uang bagi ke mereka, kita makan sama-sama. Oke. Terus sampai ke Idol dari masa itu masih lama apa udah? 2012 aku Idol. Terus selesai dari sana, aku langsung melayani. Kalau nggak salah di Medan Plaza waktu itu, selesai Idol tuh selesai 8 besar langsung ke sana. Terus aku ketemu, waktu naik mimbar itu kakiku gemeter, badanku rasanya nggak sanggup ya. Karena stage-nya itu bukan panggung, tapi terlalu kudus buat saya dan saya rasa saya berdosa banget. Nah, pada saat itu kan masih pakai buku Alkitab ya. Lalu waktu itu nggak salah kebuka 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Akhirnya aku minta ampun sama Tuhan karena aku udah nggak benar, udah hidup rusak banget. Nah, setelah aku minta ampun sama Tuhan, Tuhan kayak kasih kekuatan saya bisa kesaksian pujian. Nah, aku nyanyi dari sana. Dan aku ketemu satu cahaya sama di mana aku koma. Tuhan bilang, aku mau pakai kamu sepenuh hati. Nah, di situ aku langsung putusin sekolah Alkitab dan tetap melayani. Puji Tuhan sampai hari ini ya, saya bersyukur sih begitu saya melayani Tuhan, buat saya ini pilihan yang paling tepat. Oke. Karena kalau aku nggak melayani Tuhan, mungkin saya akan jatuh lagi. Oke, terus waktu itu kenapa join Idol ya? Awalnya motivasinya apa? Apa emang, oh ini mimpi terbesar gue at the moment mau jadi penyanyi terkenal atau apa? Sebenarnya waktu itu adik saya yang mau Idol. Waktu itu audisinya kan di PRJ. Nah, karena adik mau ikut, saya temenin. Ternyata dia nggak lolos, saya yang lolos. Nah, waktu saya lolos ya udah saya ikutin aja. Ternyata nggak nyangka juga sampai 8 besar. Oh, jadi bukan mimpinya mau jadi penyanyi terkenal. Karena saat itu aku udah jadi penyanyi. Oh, udah ada band putih. Udah, tapi udah putih keluar waktu itu udah keluar terus
waktu itu Drive ada band Drive ada audisi, aku masuk. Nah pas waktu audisi itu pas audisi Idol juga, jadi aku aku pilih Idolnya lah waktu itu. Kalau bukan mau jadi penyanyi, at the moment mimpi terbesarnya Pastor Sandi apa ya waktu itu? Sebenarnya dari kecil itu satu hamba Tuhan namanya Pak Samuel Budi ya. Itu pernah tanya sama saya, kamu ingin jadi apa? Nggak tahu kecetus saya pendeta. Oh, dari kecil. Waktu itu ada retreat gitu ya. Retreat SD kelas 3 atau 4 ya. Terus kan teman-teman kan ngobrol gitu, namanya pendeta khotbah kan kita nggak fokus. Ya karena dia ngomong apa kita juga nggak ngerti kan. Waktu kecil tuh kita pendeta khotbah kita nggak akan ngerti lah. Tapi waktu angkat tangan, saya dengar angkat tangan, saya angkat tangan. Ya, yang mau jadi pendeta maju ke depan, karena udah angkat tangan kan. Jadi tetap nggak sengaja maju ke depan. Ternyata buat saya yang nggak sengaja itu ternyata beneran jadi loh. Oke, kecatat ya. Ternyata. Iya, padahal saya cuma dengar angkat tangan, saya angkat tangan. Yang mau jadi pendeta angkat tangan. Waktu itu 4 orang. Waduh, ya udah nggak apa-apa. Ternyata beneran gitu jadi. Jadi waktu jalanin Idol karantina, dibayangannya itu mau jadi apa kalau nggak? Ya pasti jadi ambis artis. Mau jadi terkenal. Pasti jadi artis. Oh, itu ambis mau jadi terkenal. Pasti juga. jadi artis. Karena selesai dari Idol aku udah nyanyi, udah dapat sekali nyanyi 40 juta, 30, ada yang sampai 200. Jadi duitnya banyak, tapi pada saat itu dalam satu pilihan mana yang lebih berharga, Tuhan atau uang pada saat itu. Ada kejadian apa sampai harus berpikir ini harus dipilih? Karena manajemen ya, Idol kan ada manajemennya. Jadi kalau kita mau nyanyi, mau apa, dan waktu itu mereka bilang, bro lu nggak terlalu jelek, lu good looking juga, lu bisa jadi host, bisa jadi apa. Beberapa teman-teman saya waktu itu Raffi, terus Ivan Gunawan, udah ikut aja sini segala macam. Karena kalau mau ikut dahsyat, ya mau ikut beberapa jadi host itu kan ya harus ada manajemen. Tapi pada saat itu saya nggak bisa. Kenapa? Karena hati saya itu sekolah Alkitab. Jadi pada saat itu kan nggak boleh berdiri pada dua tuan kan, antara Mamon dan Tuhan. Buat saya kalau saya sekolah Alkitab tapi saya masih dunia entertain akan sangat bertabrakan. Karena teman-teman ulang tahun tuh pasti di klub. Lalu kalau mereka tutup, bikin klub itu ditutup atau apa, udah pasti ada minuman. Dan kita dulu di situ, gak mungkin kuat lah. Ya kan, karena tempatnya begitu, terus ditawarin teman segala macam, perempuan atau apa, pasti kita nggak kuat. Jadi, karena kita sadar kita lemah, ya kita dalam Tuhan aja. Jadi menurut Pastor Sandi ini dua hal yang nggak bisa berjalan bersama. Oh nggak bisa. Buat saya nggak bisa. Entertainment dan dunia pelayanan dan entertainment nggak bisa. Karena nggak mungkin kan hari Minggu kamu haleluya, tapi Sabtu malamnya kamu di klub gitu. Itu lucu banget gitu. Jadi kamu masih sering ke klub, tapi kamu melayani Tuhan, ya hati nuraninya nggak dapet. Nggak bisa ya. Buat saya udah coba tapi nggak bisa. Nggak bisa. Godaan terbesar apa sih yang paling nggak bisa ditahan? Kalau gue ada di dunia entertainment, ini nggak akan bisa dihindarin tuh apa sih? Yang pasti orang di entertain ya, kalau kita selebriti atau artis, terus kita misalkan mereka penat ya, pasti mereka akan karaoke. Karaoke kan nggak mungkin nyanyi-nyanyi, udah pasti minuman ada, udah pasti ada lah, atau apa itu udah pasti anak-anak. Zaman sekarang juga banyak malah bahaya, karena negara kita ini buat bahwa yang legal, kayak Xanax kan legal, kalau ada resep dokter. Itu kan yang merusak generasi saat ini adalah itu. Kalau zaman kita semua udah ilegal, nggak ada yang namanya obat dokter itu kita pakai sementara, nggak ada. Tapi buat saya nggak akan pernah bisa kita melayani Tuhan dan jadi selebriti, nggak mungkin bisa. Karena pergaulan kita, mereka glamor, ulang tahun pasti pesta, party, buang-buang uang. Sedangkan di pelayanan kita kasih makan orang miskin, kan bertentangan. Kita ngelihat, wah nggak tahu, dia open table apa segala macam sampai belasan juta. Di satu sisi kita kasih makan orang, gitu kan, jadi hati kita nggak enak, lebih baik nggak berkumpul dengan mereka. Saya meninggalkan total semua teman-teman dulu. Ini saya open discussion ya. Saya lagi bayangin posisi orang yang di opposite-nya. Kalau misalnya mereka bilang, ya kan, gue open table segini, gue kasihnya lebih banyak ngasih makannya. Itu, what about it?
Kalau kamu di dalam Kristus, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kamu bilang, oke, saya open tabel misalkan sekali datang ke klub 18 juta. Saya jadi berkat 50 juta. Kalau kamu sudah di dalam Tuhan, kamu akan menyanyikan berkat yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. That's your point ya. Iya. Kalau berkat itu dari Tuhan, kamu nggak akan sia-siakan. Ya, kamu boleh, kamu bilang, oh kita harus balance. Ya, you balance aja. Tapi kita diselamatkan karena Yesus Kristus loh, bukan balance-nya loh. Jadi kita nggak bisa abu-abu. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Oke. Jadi kalau di summarize, alasan seorang Sandi berhenti dari dunia entertainment dan pilih dunia pelayanan itu apa? Kalau bisa di summarize. Ya karena waktu saya melayani itu, saya ketemu Sang Terang dan dia ingatkan saya, ini second life. Ini second life kamu nih. You mau gunakan dengan benar apa enggak? Jadi pernah koma, Tuhan izinkan hidup, terus diingetin second life. Nah kalau saya ke entertain ya pasti saya akan koma lagi dan pasti mati. Oke. Ya, dan saya rindunya sih teman-teman belum tentu kamu koma terus kamu hidup, belum tentu. Ya, jadi ada orang yang koma tiba-tiba Tuhan izinkan hidup, yaitu second life. Tapi kalau kamu mau koma lagi, biasanya sih koma yang kedua pasti mati. Karena waktu saya suntik putar itu, kita jarum suntik tuh muter, jadi nggak sendiri-sendiri, 7 orang. Nah, 6 orang itu semua udah mati, teman saya. Ada yang HIV, ada yang AIDS, ada yang hepatitis. Jadi yang satu-satunya masih hidup cuma saya. Jadi waktu Tuhan bilang second life itu ya saya ngerti. Nah ini kesempatan saya untuk memberi hidup buat Tuhan. Teman-teman munafik yang lain. Karena pada saat itu kan teman-teman idol banyak ya. Terus artis yang masuk dunia pelayanan banyak. Dan gereja kan memanjakan. Waktu you nyanyi, worship gitu, diundang kesaksian pujian, ada yang tawarin 10 juta, ada yang 20. Kalau aku no budget, kamu mau kasih silakan, nggak silakan. Karena buat saya dulu saya melayani saya nggak dapat apa-apa. Justru karena kita mengasihi Tuhan, kita memberi diri tulus melayani Tuhan, bukan modus. Nah teman-teman artis yang melayani juga bilang, wah lu munafik banget sih, nggak butuh duit. Bukan munafik. Oh Tuhan kasih kita hidup ini sudah luar biasa. Aku ini dulu sampah loh. Sama sekali nggak berguna, ngerusak orang, hidup juga nggak benar. Tapi kalau diizinkan melayani, nggak dapat apa-apa, nggak masalah. Tapi kan surga pintunya terbuka buat kita yang tulus. Berkatnya dari Tuhan itu. Terus kalau keluar dari dunia hiburan, kenapa pilihannya jadi pendeta? Sebenarnya nggak jadi pendeta. Gimana? Waktu itu saya terpanggil sekolah Alkitab, terus Tuhan izinkan saya khotbah. Tapi sampai detik ini saya masih jadi worship leader juga, karena itu yang ngejaga hati kita. Karena kan saya seorang penyembah, jadi saya masih mau gitu ya, WL. Mau di gereja kecil besar, mereka mau kasih PK enggak, saya tetap akan melayani Tuhan. Cuman akhirnya panggilan itu muncul waktu saya menikah dengan istri saya. Istri saya orang dari daerah, dari Atambua. Dia hatinya lurus, dari kecil juga melayani Tuhan dengan orang tuanya. Ya mungkin karena punya istri yang benar, panggilan kita jadi benar. Karena selaras gitu ya. Dan akhirnya kami ketemu satu hamba Tuhan, Pak Rubin Adio Abramco ngomong, Sandi kamu beruntung gak punya Tuhan Yesus? Beruntung om. Tapi dibalik tanya sama beliau, kira-kira Tuhan Yesus beruntung nggak punya manusia model seperti kamu? Wah itu. Nah waktu itu Tuhan panggil saya, ada satu gereja di Batu Tulis, hari Sabtu. Mereka tuh kumpulin kurang lebih 400-500 pemulung. Nah waktu mereka kumpulin pemulung, saya tanya sama timnya, ini minggu mereka ibadah? Enggak lah, baunya begini pastor, masa ibadah nanti ya susah gitu. Dari situ hati saya sama istri, oh ini pelayanan yang menguntungkan Tuhan. Nah, kita mulai dari ibadah pemulung. Nggak mudah, mereka pakai kamar mandi nggak bisa. Aku sama istri yang bersihin kotoran mereka tuh di kamar mandi. Nggak ada OB kita. Kita yang bersihin, kita ngepel. Istriku udah kasih kopi di bawah kursi tuh, tetap baunya. Namanya pemulung tidur di jalanan kan baunya minta ampun, masuk ke gereja. Kita kan nggak bisa filter, Pak mau ke gereja, nggak bisa. Tetap mandi dulu enggak kan, tetap masuk nggak apa-apa, bau nggak masalah. Tapi di situ kita ajarin mereka mandi. Kita sewain yang benar-benar mereka nggak punya tempat tinggal, kita kosin mereka. Karena masih di dekat gereja kita Raja Wali Selatan 1 itu ada kos yang masih 300.000, jadi bisa 3 orang. Kita masukin opa-opa, terus transgender tua, yang udah oplas, yang suatu kali ada satu opa-opa datang sama saya, dia bilang,
Pastor saya kalau udah tobat gini, kira-kira harus operasi lagi nggak? Saya bilang, maksudnya apa Opa? Ini kan burung udah dipotong gitu. Kira-kira saya bisa operasi lagi nggak? Saya bilang, Opa mau kasih belalai apa? Orang udah dipotong kan nggak mungkin ditambah lagi, saya bilang. Tiba-tiba ke filter satu firman bahwa Tuhan itu akan menerima kita pas kondisi kita bertobat itu. Akhirnya bentuknya tetap sama, karena kasihan banget. Karena kalau waria dia udah operasi gitu, tiap hari dia mesti tusuk-tusuk itu, kalau nggak ketutup. Oh iya? Kasihan banget. Oke. Jadi situ kita layani mereka dan akhirnya mereka jadi normal. Wow. Dari yang bentuknya perempuan sampai jadi, ya siapa lagi mau nampung mereka? Kita minta raja-raja nggak datang. Kita minta orang-orang kaya nggak datang. Yang datang begitu kan hatinya Tuhan, Tuhan kasih. Ya udah kita layani dengan baik sampai hari ini. Jadi sebelum ada title pendetanya, kegiatan ini sudah dilakukan ya? Udah dari zaman saya ngamen memang hati saya buat anak-anak itu. Karena mereka itu yang, kalau kalian lihat ya, mereka yang ngamen-ngamen di jalanan tuh, mereka itu ada yang dari bayi itu diculik. Kalau laki-laki ya oke lah, tapi yang perempuan tuh besar pasti akan dijual. Karena sindikat ini, mafia pengemisan semua dalam jalanan ini semua ada sindikatnya, mafianya. Bangsa kita itu terlalu tidak memikirkan lah yang di bawah-bawah ini. Apa sih yang gereja-gereja pada umumnya nggak lihat bahwa ada golongan-golongan yang perlu dilayanin? Apa yang kebanyakan kita nggak lihat? Karena nggak ada uangnya. Mereka itu ya, maaf ya, gereja yang masih eksklusif, pelayanan pasti transaksional. Saya melayani dapat apa? Loh, kalau kamu melayani dapat apa? Itu kamu melayani dirimu sendiri. Kamu cari untung buat dirimu sendiri. Melayani itu bayar harga, berkorban. Memberi sesuatu buat Tuhan. Waktu kamu melayani rugi, kamu baru melayani Tuhan. Selama kamu melayani, dagingmu itu masih nyaman, kamu melayani dirimu sendiri. Karena kamu enak buat dagingmu, itu kamu melayani dirimu sendiri. Tapi waktu kamu melayani bayar harga, kamu nggak dapat apa-apa, kamu berkorban. Saya sama istri mengembalakan dari sampai sekarang ya, hampir 9 tahun ini. Jarang kita dapat sesuatu dari mereka itu. Justru setiap minggu gitu beri makan mereka. Jadi berkat. Setiap apa? Saya masih puji Tuhan pelayanan kelilingnya. Ke gereja-gereja besar atau kecil. Nah berkatnya itu saya pasti buat mereka lagi. Oke. Buat mereka lagi. Tapi Pastor Sandy udah bangun bisnis ya sebelum... Oh dari sebelum nikah memang sudah bisnis. Oh sebelum nikah sudah bisnis. Pas Idol udah ada bisnis? Udah jual beli motor tua itu udah. Oh itu udah lama? Udah, aku beli motor trail tua, aku restorasi, aku jual. Begitu. Sebelum Idol tuh udah? Sebelum Idol udah. Oh jadi emang ada running bisnis? Dagangnya udah. Oke, terus gimana ya, melayani kaum marginal kayak gini, itu kan gak gampang ya? Iya. Dari mana dapat uangnya? Funding, ada buat, ini ada tempatnya? Gerejanya? Ada. Nah itu dapat tempat buat sewa gerejanya, buat tampung mereka, dari awalnya tuh gimana? Karena saya dan istri tidak ambil uang dari gereja itu, otomatis uang gereja itu ada. Jadi kita gunakan uang gereja itu untuk nolong jemaat-jemaat yang susah. Tapi awal mula pelayanan ini belum jadi gereja. Oh, belum jadi gereja dong. Ya. Dari pelayanan keliling kan, waktu jadi idol ada undang itu kan, gereja undang bisa kasih puluhan juta, ada yang 25, 20. Oh, jadi uangnya dipakai buat melayani. Iya, buat melayani. Karena kita udah begitu saya menikah udah banyak anak Papua, NTT itu tinggal sama kami. Sekitar berapa ya? 18 sampai 12 anak. Jadi mereka tidur kayak ikan pindang gitu. Terus kita makan dan satu anak makan satu rice cooker. Nasinya. Wow, banyak. Banyak ya. Iya, mereka lauknya satu tapi nasinya satu rice cooker. Menarik. Nah, pelayanan yang ke orang-orang yang tertinggal ini, itu timelinenya di mana? Pas lagi sekolah teologi atau sebelum ya, Idol? dari sebelum Idol kan udah ngamen hasilnya. Ya. Aku ngamen cukup banyak waktu itu. Karena begitu saya ngamen kan, waktu itu masih kurus, masih ganteng, suaraku bagus gitu. Sehari pasti dapat 1 juta lebih tuh. Dan aku sehari, di Menteng tuh. Saya dengar sih berita-berita kalau ngamen tuh ternyata gaji lebih gede. Bukan. Karena saya ngamen, itu kan anak-anak habis selesai clubbing. Dan mereka kan duitnya banyak. Ada yang ngasih GoPay, ada yang 200, ada apa.
Jadi aku grup banyak sama anak-anak gitu. Pokoknya kalau mereka senang sama aku karena aku bagi rata sama mereka. Oke. Duitnya itu. Menteng ya? Menteng. Wah. Taman Menteng. Oke. Iya, iya. Di tempat makan itu. Dari situ pun udah mulai ya, udah mulai Udah, melayani. karena kalau saya makan ada anak-anak kecil itu saya pasti ajak makan bareng. Sampai hari ada istri ada apa, makan bareng yuk segala macam. Sampai akhirnya reguler terus berkunjung ke mereka, ngurusin mereka tuh kapan dan gimana operasionalnya? Kalau total ya, benar-benar ngurusin mereka tuh pas memang setelah menikah dengan istri. Oke. Begitu nikah dengan istri 2015 tuh lebih teratur lah. Hidup kita lebih teratur, terus kita punya banyak tabungan, dan akhirnya kita ngurusin anak-anak nggak bener ini. Susah nggak meyakinkan istri buat melayani? Hati dia begitu, hatinya dia begitu. Oh emang satu hati Iya, ya? hati dia lebih melayani daripada saya. Wow. Justru kalau saya motivasi nggak bener, dia yang nasihati. Saya khotbah 45 menit, dia bisa khotbah 2 jam. Oke. Oke. Wow. Iya, begitu. Oke, jadi menikah terus ngurusin mereka-mereka itu. Ya, dari menikah itu kita Yang pertama di Raja Wali ya? Raja Wali. Itu langsung abis kerja mulai hidup tertata langsung nyawa tempat? Apa gimana? Puji Tuhan, mamaku pada saat itu beli apartemen di situ. Kondominium cukup gede gitu, 72 meter. Dan itu tempat memang, waktu itu mama saya ada di kampung, di Wonogiri, belum tinggal dengan kita. Jadi kita pakai memang untuk pelayanan, komsel, apa. Semua. Tapi tinggal situ juga? Aku tinggal di situ juga. Oh, jadi ngumpulin mereka di rumah? Di rumah. Oh, Wow. Cincin kawin kita hilang berapa? 2 kali ya? 2 kali. Wow. Barang-barang apa udah hilang. Yang hilang namanya anak-anak dari penjara, pembunuh apa, masuk tinggal sama kita ya habis. Apa sih conviction dari Tuhan yang nggak bisa dideny nih, kayak oh this is the right thing to do? Karena kita minta mereka yang datang, bukan kita yang cari mereka. Iya, kenapa tetap mau datang? Kan ada konsekuensinya. Terus mertua nggak marah mertua? Mertuaku jauh di Atambua. Oh, Mertuaku hatinya lebih melayani daripada kita. Tiap hari dia tolong hamba Tuhan, kasih makan hamba Tuhan, bantuin anak mereka sekolah. Jadi saya dapat mertua yang cinta Tuhan banget. wow. Tapi berarti conviction apa yang Pastor Sandy dapatkan dari Tuhan sampai gue bakal tetap lakuin ini, gue bakal minta. Meskipun udah terjadi banyak nih, cincin hilang. Kekecewaan banyak. Kadang maaf ya, aku sama istri bilang, kita kan punya anjing ya. Kita kasih makan anjing, lebih ingat sama kita daripada kita kasih makan manusia. Tapi, kita lakukan itu buat Tuhan. Wow. Mereka mau ingat kita, mau nggak ingat kita, saya udah nggak pikir sama istri. Yang penting Tuhan ingat kita. Karena duitnya ada, berkatnya ada. Berarti kan Tuhan mau kita salurkan. Oke. Karena kalau kamu udah melayani, kamu egois, kamu udah nggak mau berbagi, berkat itu stop, bro. Jadi kamu dikasih berkat Tuhan gitu ya, 100 juta. Kamu hold gitu, kamu tabung, berkatmu cuma segitu. Nggak bakal nambah, percaya sama saya. Tapi kalau kamu mau berbagi, justru berkat itu nggak pernah berhenti. Nah tinggal hidup kita mau lewat sekali berkatnya atau lewat banyak. Kalau saya pilih, saya lebih baik jadi bendaharanya Tuhan. Biarin lewat aja. Ya kayak kesadaran kalau semua yang kita punya tuh Punya Tuhan. ya kita cuma pengelola, itu penting ya. Penting karena kami udah coba, kami coba untuk hidup mengandalkan diri kita sendiri, nggak bisa. Berkatnya nggak terbuka. Tapi waktu kami mulai, misalkan dagangan laku gitu ya, sama istri gitu, motor laku ini, tiba-tiba istri bilang nggak mungkin loh berkatnya buat kita. Ya udah kita pergi pelayanan ke daerah. Saya sama istri begitu nikah ini pulang ke Jakarta 3 bulan sekali. Kita kalau di Sulawesi 1 bulan, di Kalimantan 2 bulan, ke pedalaman itu. Jadi honeymoon kita itu di ladang Tuhan. Wow. Bukan full time ya, full heart ya. Full heart. Kalau full timer kan digaji ya. Iya. Hati kita misionari, memberi makan jemaat, bukan dikasih makan jemaat. Oke. Katanya ada buka shelter panti asuhan juga. Lagi pembangunan di. Itu sekarang ya? Ya, lagi pembangunan. Oke, sebelum sampai sana, waktu awal-awal mulai pelayanan ini nih, ngajakin orang-orang yang nggak jelas asal-usulnya untuk masuk ke rumah gitu ya. Itu berlangsung berapa lama, Kak? Wah, sampai hari ini. Oh, sampai hari ini. Sampai hari Di ini. awal-awal ada banyak ini nggak ya? Cerita-cerita yang Holy Spirit tuh speak personally dengan lihat kisah-kisah mereka nih. Ada nggak momen-momen?
Tuhan ajarin banyak hal. Yang pasti istriku sangat repot ya, karena kan harus masak buat mereka. Terus duit kita juga buat mereka kan. Kita ini nikahin mereka, gedung mereka nggak punya, cincin kawin nggak punya, makanan nggak ada buat keluarga, kita siapin semua. Terus begitu menikah mereka ninggalkan kita, ya kita, istri saya coba ngingatin, bagian kita nolong mereka. Tapi satu hal yang membuat saya dan istri tetap membuka hati buat mereka adalah begini. Kita doa, dan Tuhan kirim mereka, nggak mungkin kita tolak. Itu aja. Terus dan nyatanya mereka datang, berkatnya selalu ada. Nah itu yang, karena kalau istri saya kan selalu bilang, selama berkatnya masih ada berarti Tuhan mau kita melayani ini. Tapi kalau berhenti ya kita berhenti gitu. Tapi sampai detik ini selalu ada, dari manapun gitu. Boleh dong Pastor bagiin cerita-cerita kisah mereka yang berkesan. Mereka itu, maaf ya, bau banget tuh. Jadi kalau kamu pakai AC gitu, mereka berkeringat, AC-mu kalah. Jadi kamu harus buka kaca. Istri saya ngajarin pakai MBK, pakai nggak mempan. Tapi mereka anak kita. Tapi dilatih mandi tiap hari, apa segala macam. Terus karena mereka tinggal di jalanan ya, jadi akhirnya brongs banget. Satu anak yang buat saya berkesan dan hari ini dia sukses ya, bisa beli mobil, beli rumah. Oh, wow. Satu anak ini namanya Habib. Datang ke kami itu udah kayak ini banget, radikal banget. Ya dia dari Katolik terus dia pindah ke agama yang lain. Udah mau jadi bom bunuh diri gitu. Karena bentuk-bentuknya udah aneh gitu. Tapi dia kita didik dia. Ternyata waktu kita lihat di tasnya ada lipstick, terus kalau pakai bawa tas istri saya itu lebih lentik gitu ya. Ini cowok? Cowok. Terus istri saya tanya, kenapa kok kamu kok bisa tahu makeup, tahu tas, tahu hak gitu, bisa jalan perempuan? Karena ternyata dia waktu kecil dia lari ke Kalijodo. Jadi PSK itu suka make upin dia. Nah istri saya paling keras sama dia. Dibentuk sama istri saya, kamu tuh laki-laki. Suatu kali dia tanya sama saya, Pak, Mama, kalau saya nanti mau punya istri, boleh nggak punya istri orang Chinese gitu kayak Mama? Wow. Saya mau bilang nggak bisa, kita meragukan Tuhan kan. Saya bilang bisa, masalah buat saya. Saya bilang, nah, yuk kalau banyak doa, yang mustahil Tuhan kasih. Beneran loh dia menikah dengan orang Chinese, keluarga kaya raya. Hari ini yang support gereja. Anak yatim piatu nggak punya masa depan, kakak-kakaknya meninggal HIV, orang tuanya meninggal semua. Dan kita ngelihat manusia itu jadi benar-benar berguna buat Tuhan. Panjang ya, kita berapa? 10 tahun. 10 tahun ngelihat anak itu baru jadi. 10 tahun. Melayani mereka itu bukan bulan ini kita melayani, bulan kedua jadi orang. Enggak, 10 tahun. Nama aslinya siapa? Ya, ya. Kita, ya mereka anak kita. Sekarang sudah punya cucu. Jadi dia sudah punya anak perempuan. Dia sudah sudah melayani. Pertama kali ketemu usia berapa dia? Ketemu di mana? Dia datang ke rumah dengan kakaknya. Kakaknya itu satu panti asuhan dengan dia. Karena mereka tuh sering dibully panti asuhan sehingga mereka lari. Waktu mereka lari di jalanan, anaknya ini ini saya layani juga, tapi panggilannya karena dia rindu punya istri orang Chinese, jadi Yoko gitu ya. Kita panggilnya Yoko. Dia datang bawa jiwa ini. Bel ini yang masih 13 tahun. Dengan kita tinggal, kita didik, saya ajarin dia kerja, bengkel, apa segala macam. Sekarang dia bantu mertuanya di toko ATK gitu, di pasar pagi. Gimana perasaannya lihat Habel yang sekarang? Oh bangga. Bangga sama Tuhan, bukan sama kita. Kalau dulu mah saya usir terus dia. Capek saya. Nggak kuat. Saya usir ada 7 kali, ada 8 kali. Karena nggak kuat. Saya telepon kakak-kakak mereka, kok ambil nih, Bapak tidak kuat nih urus anak ini. Datang lagi. Ya sudahlah. Akhirnya saya berkati pernikahan mereka. Akhirnya jadi manusia juga, puji Tuhan. Wow. Ya. Banyak transgender juga yang sudah jadi laki-laki normal gitu. Sekalipun sudah operasi ya, tapi mereka sudah normal hidupnya, laki-laki.
gimana sih cara pandangnya kaum yang tertinggal ini, worldview mereka tuh gimana sih cara mereka melihat dunia? Mereka itu kalau tidak menipu tidak makan. Kalau tidak makan orang, mereka tidak makan. Jadi hidup mereka itu memang, ya maaf ya, karena hidup mereka tuh nggak dipercaya orang. Jadi kalau ke gereja, dulu saya sama istri itu setiap ibadah, keluhan mereka, Pak, saya bawa obat jantung, bawa obat apa. Jadi mereka datang tuh bawa obat, mau beli obat, Pak, ini obat saya habis segala macam. Duit kita habis terus tuh buat bantuin mereka. Suatu kali ada satu dokter ketemu saya, dia bilang, Pak, saya punya klinik gak jauh dari gereja Bapak. Kalau mereka sakit, suruh ke saya. Mereka akan dapat obat, tapi harus suntik dulu, cuman bayar 5.000. Sejak saat itu saya umumkan di jemaat, mujizat terjadi. Jemaat nggak ada yang minta beli obat lagi. Mereka sembuh semua. Harus suntik dulu. Harus suntik dulu baru terima obat. Oke. Sejak itu mujizat terjadi, nggak ada yang sakit lagi. Caranya gitu ya. Iya, Tuhan itu. Tapi kita mau melewati. Kita kena tipu dong, udah ratusan kali ya. Sama jemaat-jemaat ini. Tapi sukacitanya adalah kalau 3:3. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lebih bermakna ya hidup ya, daripada sekedar kaya. Loh, sekarang kaya tapi nggak berkenan buat apa? Kan di Alkitab ada orang kaya mati masuk neraka kan? Ya. Karena dia nggak sadar di depan rumahnya ada Lazarus yang mengemis. Nah sebenarnya kita yang diberkati Tuhan tuh titipan. Kalau kamu nggak sadar untuk menyalurkan ya endingnya ya neraka. Orang percaya Yesus bisa masuk neraka? Bisa, asal kamu. Kalau kamu masuk neraka karena apa? Karena kamu tidak melakukan firman Tuhan. Oke. Saya mau tanya gini, dari zaman dulu, Iya. dari zaman Yesus ke Rasul-Rasul ke Paulus semuanya, itu kan karena ada demand-nya, ada orang yang harus dilayani, Iya. terus dibutuhkan para pemimpin-pemimpin ini nih, teacher-teacher ini. Nah kalau zaman sekarang, which is yang Pastor Sandy lakukan tuh itu, karena ada kebutuhan, ya Tuhan kirim Pastor Sandy buat mereka. Itu kan yang terjadi dari zaman dulu. Tapi zaman sekarang, saya mau tanya opinionnya ya, banyak orang yang kuliah teologi, dan banyak banget yang ambil teologi ya karena nggak bisa kuliah tempat lain. Ini fakta pelarian. Fakta yang sangat banyak ditemukan. Terus selesai kuliah teologi, nyari kerja jadi pendeta. So ini jadi profesi, bukan jadi satu hal yang pelayanan, functional. Kan yang Pastor Sandy lakukan, gue udah lakuin dulu, baru gue dapet gelar pendeta. Nah, what's your opinion ya? Kenapa bisa jadi gitu ya? Kenapa jadi profesi? Karena sekarang badan pajak nggak ngejar gereja gitu kan. Badan pajak nggak ngejar gereja, dan pengusaha-pengusaha bisa money laundry di gereja gitu. Terus dulu kalau anak perempuan ya, orang tuanya takut punya mantu pendeta. Sekarang orang-orang kaya mau mantunya pendeta. Karena nguntungin. Tapi buat saya begini, mereka yang hatinya tidak tulus di ladang Tuhan akan terproses oleh badai yang Tuhan izinkan untuk mereka kembali tulus. Yang pertama mungkin dari masalah, yang kedua dari penyakit. Istri saya melayani Tuhan, memang dia punya hati melayani. Tapi pada saat itu dia nggak mau sekolah Alkitab, dia nggak mau khotbah. Tapi waktu saya bilang sama dia, aku nih hamba Tuhan, kamu harus melayani juga. Istri saya bilang begini, loh kamu di mimbar, kamu khotbah, dan kamu nggak perlu ngemis-ngemis ke orang lain. Istri saya akan usaha, dia dagang batik apa segala macam. Istri saya bilang gini, kamu nggak usah ngemis ke orang lain, kamu butuh apa kamu minta sama saya. Wow. Itu istri saya. Tapi Tuhan proses dia. Karena ternyata istri pendeta juga harus melayani juga. Tiba-tiba dia sakit 7 hari, ya, dia kayak kusta gitu. Dia garuk, berdarah semuanya, bernanah itu. Terus pas pandemi kemarin hampir 500 miliar hilang uangnya, ditipu temennya gitu ya. Wow. Semua nol habis. Dia nangis di kamar mandi. Karena gatel itu kan kalau siram air panas makin gatel. Tapi istri saya nggak kuat. Dia siram. Pergi ke rumah sakit, dokter bilang ini sakit nggak bisa sembuh katanya. Karena ini alergi yang nggak bisa sembuh. Wah, kita ini pendeta yang tulus kan, bukan yang
ambil uang gereja buat kesenangan. Saya bilang, Tuhan, terlalu mahal lah. Kalau ke rumah sakit, tes apa obat 7 juta ini terlalu mahal, saya bilang. Saya cium kaki istri saya minta ampun sama Tuhan kalau yang salah dalam hidup saya dan istri saya. Tapi hari ke-8 dia sembuh. Padahal dia garuk, terus dia punya, kan ada keloid ya. Dia garuk tuh pasti ada bekas. Tapi hari itu semua luka-luka dia tuh nggak ada yang bekas. Dia datang sama saya, dia tunjukin rekening gue 0 nih. Aku mau sekolah kitab tapi nggak punya uang. Saya bilang nggak masalah. Kau sekolah aja, nanti Tuhan yang bayar. Benar Tuhan yang bayar dia sampai dia S2 selesai. Dan dia melayani Tuhan hari ini. Saya mau katakan, kita yang nggak tulus di ladang Tuhan, kamu akan mengalami babak belur sama Tuhan. Dan Tuhan akan proses kamu sampai kamu tulus. Suatu kali istri saya pergi ke Makassar, ada satu ibu gembala bilang begini, Citra, ingat baik-baik sama Sandi ya. Tante ini dulu suka pakai uang gereja buat beli emas, tiba-tiba kanker payudara. Jangan coba-coba ambil uang gereja buat kesenanganmu. Jadi kamu yang nggak tulus dalam ladang Tuhan, kamu akan mengalami sakit, kamu akan mengalami penderitaan, sampai akhirnya kamu tulus sama Tuhan. Dan kalau kamu bertobat, Tuhan akan terima kamu apa adanya. Jadi kalau mereka yang sekolah-sekolah Alkitab dan sudah tahu panggilan kamu hamba Tuhan, kamu nggak melayani dengan benar, nggak mau berkorban, kamu akan tergerus dan diproses oleh babak belur yang Tuhan izinkan. Mungkin babak belurnya terkesan, wah kayak Tuhan kejam ya. Padahal backgroundnya ini kasih ya. Kalau lu jalanin yang salah ini, mungkin konsekuensinya bisa even worse gitu ya. Nah sebenarnya kita ini kan sadar nggak sadar kita alatnya Tuhan ya. Jadi kalau kita mempermalukan Tuhan ya lewat YouTube apa, sekarang ada pastor InStyle ya, pastor Mamon apa semuanya ya. Ini dibuka sama anak-anak muda, media ya, supaya tahu kehidupan hamba Tuhan seperti apa. Tapi buat saya begini, sederhananya adalah, sebenarnya uang itu bisa mengubah orang, saya nggak setuju. Uang itu nggak ngubah orang, hati kita yang belum siap untuk pegang uang itu. Sehingga banyak hamba Tuhan jatuh bukan saat di bawah. Semua hamba Tuhan yang merintis dari nol, susah, menderita itu pasti tulus. Tapi begitu dia kaya, dia punya uang, udah mulai aneh-aneh di sana. Makanya di firman Tuhan bilang, Tuhan jangan jadikan aku kaya sehingga aku melupakan Engkau. Jangan buat aku miskin sehingga mempermalukan Engkau. Jadi kalau kamu melayani, hiduplah sederhana seperti Yesus. Yesus nggak pakai kuda loh. Yesus nggak pakai jubah yang mewah loh. Nah banyak dari setiap kita, ukuran diberkati itu kaya. Ukuran kita diberkati itu diselamatkan. Dan kau gunakan keselamatan itu untuk jadi berkat. Nah, mindset kita yang belum berubah. Hati kita yang belum ketemu Tuhan. Tapi dulu saya juga punya pikiran begitu. Tapi akhirnya Tuhan luruskan. Karena waktu kami merintis gereja, kita minus 2 tahun. Kita minus 2 tahun. Gak punya uang. Dan saya janji sama istri saya, kalau gereja ini minus 2 tahun, kita tutup. Berarti gagal. Jadi gembala gagal itu. Kan gagal nggak masalah lah. Tetap bisa melayani gitu. Tapi Tuhan tuh ajaib. Waktu saya dan istri sujud berlutut, Tuhan, pokoknya kalau gereja ini plus, kami nggak akan ambil apapun sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan waktu kami punya komitmen itu, gereja kami kembalikan jadi punya Tuhan. Plus loh. Berapa? 2.000 ya? 12.000 plus. Genep 2 tahun plus 12.000. Sampai detik ini nggak pernah minus lagi. Jadi waktu kita menyerahkan apa yang menjadi milik Tuhan dan hidup kita motivasi, Tuhan pelihara. Pertanyaannya, kamu yang babak belur ini pasti punya agenda sendiri. Tapi kalau kamu mulai berjalan dengan agenda dari Tuhan, kamu akan dapat kasih karunia dan anugerah. Simpelnya adalah begini, melayanilah bukan untuk saya dapat apa, tapi saya memberi apa. Itu aja. Kalau kita bisa memberi apa buat Tuhan, selebihnya Tuhan yang memperlengkapi. Tulus itu bagian kita, berkat pemeliharaan bagian Tuhan. Ya, sampai detik ini tidak kekurangan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kita ini hanya pengelola tadi. Makanya kan aneh juga ya kalau kita udah punya uang banyak gitu, terus hati kita berubah gitu ya. Banyak orang ngina mobil kami gitu ya. Wah ini mobilnya Pak Sandi jelek banget, karatan segala macam. Itu hadiah dari mama saya.
Dan saya pakai itu ya seneng gitu, karena di Jakarta itu mobil kita ditabrak berapa kali dari belakang itu. Ya buat saya is oke lah, tabrak aja nggak masalah gitu ya. Mau mobil jelek begitu mau tabrak aja. Tapi dimanapun orang tahu itu mobil saya. Terus kita bisa angkat sembako, kita bisa angkat beras, kita bisa pakai. Ini bawa. Mobil apa sih? Saya belum lihat. Ranger tua tahun 2002. Nah, kita lihat. Oke, pemberian mama ya. Pemberian mama. Wow. Pemberian mama. Dalam kondisi miskin-miskinnya mama mau beliin itu gitu. Jadi itu saya jaga. Pernah memang ada jemaat yang waktu itu beliin Hyundai H1 tapi saya jual buat pembangunan gereja. Oke. Kan pelayanannya nggak ngambil duit nih dari gereja. Iya. Sekarang malah bangun panti asuhan. Iya. Itu gimana tuh cara dapetin dananya? Yang pasti saya sama istri kerja. Terus ya banyak malaikat Tuhan lah yang tolong. Oke. Mereka sebenarnya beberapa dari mereka tuh mau pindah ke kami. Cuman karena kita kan ibadahnya tempatnya orang-orangnya bau ya. Jadi mereka tuh masuk sekali terus pastor aku nggak tahan. Kamar mandinya jelek, apa jongkok ya. Pastor aku nggak masuk tapi aku duitku aja masuk. Kayak gitu. Oke. Ini yang di mana Raja Wali? Raja Wali. Ini masih berjalan seperti itu ya? Kapuk gitu masih. Masih banyak orang-orang yang terleft out sama society. Iya. Ya memang ada pendeta waktu itu bilang, kamu pisah dong. Jemaat yang diberkati sama jemaat yang begitu. Saya sama istri ngomong, di surga nggak dipisah bos. Kamu nanti ngomong pisah-pisah ini belum tentu nanti masuk juga. Kita nggak mungkin pisah antara miskin dan kaya. Tuh. Kenapa sih mereka itu nggak punya hati satu jiwa itu berharga? Seperti wanita Samaria itu kan punya 5 suami 1 simpanan. Dalam bahasa kasar seorang pelacur. Tapi waktu dia dimenangkan, dia memenangkan 1 kota loh. Betul. Nah hati kita yang sekolah Alkitab ini kok nggak punya hati untuk 1 jiwa itu berharga di mata Tuhan. Maaf ya, gereja-gereja yang besar nih nggak punya hati buat mensejahterakan kota, nggak punya hati untuk menjadi berkat buat orang miskin. Ya gerejamu tuh sebenarnya nggak berguna di hadapan Tuhan. Saya kalau ngomong jujur begitu kan. Ada gereja-gereja kecil jadi berkat buat lingkungan segala macam. Nah ini eksklusif di dalamnya. Itu yang saya katakan, gedung mewahmu tuh nanti nggak dibawa ke surga bos. Kenapa you nggak bagi? Kemarin tuh ada kebanjiran di Bandung, kebetulan mereka yang misi itu teman-teman kita. Saya tanya begini, kok itu gereja jadi tempat penampungan nggak? Nggak ada. Itu kan luas banget parkirannya, nggak dibuka? Nggak. Kalau masjid jadi tempat penampungan, pakai mereka semua, kita misi semua di masjid. Haleluya. Terus kenapa gereja enggak? Ya soalnya gembalanya bukan ustadz. Teman-teman kita Buddha ngomong begini, Kristen mengajarkan kasih, tapi Buddha yang melakukan kasih. Sedih ya dengar. Bukan sedih, ini pemimpin-pemimpin gereja kita yang terlalu nyaman, duit terlalu banyak, gak mikirkan ke bawah. Nah makanya ke depan kalau kalian nggak transparansi dan benar dalam keuangan gereja, anak-anak muda nggak akan ada ke gereja. Gereja itu kan jadi sejarah aja, museum. Wow. Pernah beribadah di situ orang tua saya. Wow, that's scary. Nah itu kenyataan loh. Kamu lihat di Amerika, kamu lihat di Korea. Benar. Gereja udah kosong, nggak ada anak muda. Emang statistically turun sih, usia gereja tuh turun. Iya, karena terlalu egois, terlalu eksklusif. Jadi berkat buat yang menguntungkan. Suatu kali saya sama istri kan, kita kan memberi makan itu kan 1000 kakak ya. Beras, mau segala macam, sembako. Satu pendeta bilang ini, San, kamu buang-buang uang. Apa untungnya, berapa banyak dibaptis? Nggak ada yang dibaptis 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun kita lakukan itu. Anak-anaknya kita layani, mereka sekolah minggu, mereka youth. Orang tuanya memberi diri dibaptis. Wow. Agama mereka masih sama sampai hari ini, tapi mereka percaya Yesus. Wow. Cerita ini semua terjadi kan karena ada keputusan yang Pastor Sandi ambil ya. Iya. Nah, gimana sih cara tahu untuk melepaskan sesuatu yang kita berasa kita punya dan taat sama panggilan Tuhan? Aku kan karena pernah koma dan mau mati itu kan. Jadi kalau saya pegang berkat itu, saya cuma diingetin Roh Kudus ke sana aja.
tiba-tiba mati masuk neraka buat apa gitu. Oke. Jadi ya kayak buat saya mau, tapi saya sama istri kita banyak berkorban ya, kita jual apa semua, sampai istri saya tuh semua yang dia pakai kita jual gitu. Istri saya punya cincin kawin dijual buat jadi cincin kawin anak-anak rohani kami yang nikah. Semua yang istri saya pakai pasti saya bilang gak ada lagi Hani. Yang ada tinggal yang kamu pakai. Langsung dia pergi sama-sama ke toko emas terus kita jual. Ada nggak sih pemimpin agama lain atau sesama orang percaya yang bilang, lu bodoh deh yang lakuin itu, harusnya Selalu. lu nggak lakukan ini. Selalu. Kan yang lebih efektif gini-gini. Ada nggak sih yang komen? Selalu. Setiap kita ke gereja-gereja besar pasti mereka ngomong, apa untungnya begini, apa untungnya. Buat kalian apa nanti segala macam. Tapi ini panggilan kita. Kalau kita nggak melakukan ini, ke depan gereja akan tutup semua. Dan kita mau berdiri buat anak-anak muda ini supaya mereka bisa mengestafetkan apa yang kami lakukan. Ini panti asuhan lagi dibangun di mana? Di Parung Panjang. Parung Panjang. Ya. Kalau ada orang donate gitu open. Open. Oh. Bisa kontak kemana? Bisa ke saya atau istri. Oh, ini project sendiri aja? Apa ada beberapa hamba Tuhan collab atau? Oh enggak, kita belum ada sih hamba Tuhan yang collab. Yang collab cuman Bapak di surga. Wow, kalau misalnya ada yang nonton gitu ya mau contribute Ya. bisa ya? Silakan anytime. Bisa. Semen apapun Ya ya. bisa contribute. Atau kamu punya anak yang kamu mau kalau kamu menggugurkan anak, kamu hubungi kami lah. Kami akan urus kamu melahirkan dan anak itu kami ambil lah. Dan anak-anak muda yang hamil jangan pernah berpikir buat gugurkan. Hubungi saya dan istri, Pastor Sandi Nugroho, Pastor Citra Mirani. Kami akan urus kamu sampai melahirkan dan kami akan cari kota lain supaya orang lain nggak tahu dan kami cuma mau mereka itu adalah berkat Tuhan yang terbesar, anak-anak kalian itu. Dan mohon jangan yang mungkin mereka bukan donasi uang, yang mungkin ada anak-anak yang kamu nggak urus dengan baik, kamu mau buang, kasih ke kami aja. Kita urus, karena saya dan istri 10 tahun belum nikah, Tuhan belum percayakan anak, dan waktu Tuhan kasih anak-anak Papua, anak-anak NTT, itu udah kami anggap anak kami sendiri. Dan kasih ya, kadang nggak lahir dari rahim. Ya, anak nggak lahir dari rahim, tapi bisa lahir dari hati. Wow, luar biasa banget. Ya. Luar biasa banget. Wah, luar biasa banget. Anyway, kita nggak berasa udah ngobrol mau 1 jam. Iya. Kalau saya bisa tanya pesan terakhir Ya. dari Pastor Sandi buat kita yang nonton. Ya. Buat orang-orang yang berasa hidupnya udah nggak bisa berharap lagi. Udah nggak ada masa depan lagi. Gue udah terlanjur AIDS, gue udah terlanjur jadi transgender, gue udah tua, gue udah terlanjur, udah nggak punya harapan. Iya. Apa sih pesannya Tuhan ya buat mereka? Ya, aku kebetulan banyak banget melayani orang-orang HIV ya, khususnya yang udah tua banget, terus beberapa teman-teman ada selebgram juga yang mereka udah HIV juga. Saya cuma ngomong begini, harapanmu belum sirna, kamu masih hidup. Dan kami pernah melayani satu worship leader ya, dia gay, dan dia HIV sampai kurus kering, udah mau mati, dan ternyata nggak mati. Sampai hari ini Tuhan sembuhkan dia total. Kalau orang bilang obatnya nggak ada, saya mau katakan obatnya Yesus. Kalau engkau nggak punya pengharapan, saya mau katakan satu hal begini, kamu masih hidup, dan kalau kamu udah tahu kamu mau mati, kamu mau kasih apa buat Tuhan? Kamu berikan hidup apa buat Tuhan? Dan saran saya, teman-teman semuanya, kalau kamu nggak punya tempat komunitas, kamu dikucilkan, kamu dihina, kamu bisa hubungi kami bisa jadi keluargamu, bisa jadi temanmu, kita welcome you. Nggak punya tempat tinggal, kita banyak tempat tinggal. Wow. Ya bisa tinggal sama kami. Seberapa brengseknya, seberapa bajingannya kamu, seberapa buruknya kamu bisa hubungi kami dan kami siap jadi keluarga kamu. Karena kami pernah jadi sampah juga. Dan sampah itu Tuhan ubahkan jadi sesuatu yang berharga. Buat saya gereja terima saya itu udah anugerah. Tuhan terima saya melayani buat anugerah. Saya yang sampah, saya seharusnya mati.
teman-teman saya yang HIV udah mati semua, dan saya masih hidup hari ini, saya mau katakan yang sampah ini Tuhan bisa ubah jadi baik, dan kamu harus punya komunitas yang menghargai dan bisa respect sama kamu akan jadi orang hebat. Thank you so much. Sama-sama. Maju terus buat Tuhan. Berkati. Sama-sama. Thank you Pastor Sandy. Yes. Teman-teman, thank you so much udah nonton sampai ending episode ini. Ini ada satu orang yang kalau misalnya teman-teman mau bless pekerjaan Tuhan, bukan buat bless Pastor Sandy-nya, cuman mau dipakai Tuhan juga bisa bantu. I think ini one of the right place buat kita ini ya, jadi perpanjangan tangan Tuhan ya. Ya, gitu. Thank you teman-teman, dan sampai ending. I'll see you guys di next episode. Bye guys.